Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ima Syarifah MPD. Saya adalah guru di SDN Harapan Mulia 03, sekaligus sebagai mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran PPL kedua yang dilaksanakan secara daring di kelas 5 SDN Harapan Mulia 03. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa bertemu kembali dalam pertemuan tatap maya melalui Zoom meeting. Ibu akan cek absensi kehadiran siswa. Apa kabar anak-anak hari ini semuanya sehat? Alhamdulillah. Kita harus selalu bersyukur atas nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa yang akan dipimpin oleh Mikail. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Semoga pembelajaran hari ini membawa manfaat untuk kita semua. Untuk menanamkan semangat nasionalisme, mari anak-anak kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Selanjutnya, Ibu akan membacakan tata tertib pembelajaran daring. Yang pertama, hadir tepat waktu, siapkan buku tema dan alat tulis, perhatikan dan berpartisipasilah secara aktif. Memakai seragam sekolah, kamera harus aktif selama pembelajaran berlangsung. Tunggu, dipersilakan guru sebelum mengaktifkan mikrofonmu. Terakhir, disiplin mengerjakan tugas. Meskipun kita belajar dari rumah, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan 5M. Baik anak-anak, minggu lalu kita sudah mempelajari materi jenis-jenis tanggung jawab. Sekarang Ibu mau bertanya, mengapa masyarakat harus bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan? Karena kebersihan lingkungan akan menimbulkan lingkungan yang asri dan nyaman. Kemudian, bagaimana caranya masyarakat menciptakan lingkungan bersih dan bebas sampah? Membuang sampah pada tempatnya. Kaitannya dengan masalah sampah, ya, hari ini kita akan belajar mengenai tanggung jawab sebagai warga masyarakat terhadap masalah sampah. Sampah-sampah tersebut dapat diolah kembali menjadi benda-benda yang lebih bermanfaat. Ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian menyimak video pembelajaran, kalian mampu mengidentifikasi bentuk tanggung jawab warga masyarakat terhadap masalah sampah dan menuliskan jenis usaha ekonomi masyarakat. Kita masuk materi tema 2, subtema 3, pembelajaran 3, udara bersih bagi kesehatan. Materi pembelajaran hari ini yang pertama adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat terhadap masalah sampah. Yang kedua, menghargai usaha ekonomi masyarakat dalam usaha memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang kita menonton dulu ya. Simak baik-baik video berikut ini. Pernahkah kalian melihat kondisi seperti gambar yang ada di hadapan kalian ini? Di mana sampah sangat menumpuk. Di gambar ini ada sampah yang menumpuk di sungai dan juga sampah yang menumpuk di pinggir jalan. Kondisi sampah yang menumpuk seperti ini dapat mencemari lingkungan dan juga mengganggu kesehatan organ pernapasan kita. Karena sampah yang menumpuk ini dapat menimbulkan bau yang tidak sedap dan menjadikan udara yang kita hirup tidak segar. Kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah membuat aliran sungai atau selokan menjadi tersumbat, menimbulkan bau yang tidak sedap, mencemari lingkungan, menjadikan sumber penyakit. Salah satu cara untuk menanggulangi masalah sampah adalah dengan melakukan daur ulang. Daur ulang itu adalah menggunakan kembali barang-barang bekas menjadi berguna.
Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang-orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Nah, bagus sekali bukan? Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Anak-anak, kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan seperti berikut ini ya. Yang pertama adalah produksi, yang kedua distribusi, dan yang ketiga konsumsi. Nah, anak-anak, ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian. Proses menghasilkan pakaian itu membutuhkan waktu yang lama ya. Begitu panjangnya proses produksi ini, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Baik anak-anak, jadi kalian sudah tonton videonya. Tahukah kamu apa yang terjadi jika masyarakat tidak bertanggung jawab terhadap masalah sampah? Menimbulkan bau yang tidak sedap, mencemari lingkungan setempat, menjadikan sumber penyakit. Lingkungan akan menjadi kumuh, kotor, dan bau. Perhatikan bagian berikut ini. Kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah, yang pertama, membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. Yang kedua, menimbulkan bau yang tidak sedap. Ketiga, mencemari lingkungan. Keempat, menjadi sumber penyakit. Kita masuk ke dalam kegiatan 1 ya. Tanggung jawab warga masyarakat terhadap masalah sampah. Yang pertama, kita harus membuang sampah pada tempatnya. Yang kedua, pemilahan sampah organik dan sampah anorganik. Yang ketiga, kita gotong royong membersihkan lingkungan. Yang keempat, mengurangi penggunaan plastik. Yang terakhir, melakukan daur ulang terhadap sampah. Nah, kaitannya dengan daur ulang sampah nih. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan arti daur ulang? Proses untuk menjadikan suatu bahan bekas menjadi bahan baru, Bu. Daur ulang adalah menggunakan kembali barang-barang bekas menjadi berguna. Sekarang kita lihat nih, ada contoh-contoh benda daur ulang. Yang pertama, ada dari barang bekas kaleng di daur ulang menjadi tempat pensil. Kemudian contoh yang kedua, ada dari botol plastik, ya, dari botol plastik didaur ulang menjadi tempat pensil. Yang ketiga dari gelas plastik didaur ulang menjadi bunga. Contoh yang keempat, ini dari gelas plastik juga ya, ada juga dari kaleng lalu dihias menjadi tempat pensil yang sangat cantik. Yang berikutnya ini dari plastik deterjen, didaur ulang menjadi tas plastik bisa untuk belanja. Yang terakhir, ini kreasi daur ulang dari koran bekas. Sekarang Ibu mau tanya, siapa di antara kalian yang di rumahnya punya benda-benda daur ulang? Saya punya. Daur ulang ini buatnya dari botol aqua, menjadikan tempat pensil, Bu. Dari kardus, Bu, jadi tempat pensil, Bu. Oke, kreatif ya. Tiara itu punya benda daur ulang apa? Bagus banget. Tempat pensil, Bu. Dari apa itu, Nak? Bahannya? Dari kardus bekas, Bu. Oh, kreatif nih. Oke, terima kasih. Lalu tadi Danar. Danar mau nunjukin apa, Danar? Celengan. Celengan mana celengannya? Ya. Dari benda apa itu? Dari kardus. Itu adalah kreasi daur ulang di antara teman-teman kalian yang kebetulan di rumahnya sudah ada. Setelah ini, Ibu akan tampilkan LKPD. Ini LKPD-nya. Di sana sudah ada petunjuknya. Kalian isi bagannya ya. Kemudian, ada lagi nih bagan yang kedua. Kalian isi bagannya, Ibu beri waktu 5 menit untuk melengkapi bagan tersebut. Jika sudah selesai LKPD-nya, bisa kalian kirim ke classroom ya nak ya. Nanti ada perwakilan dari kalian untuk tampil mempresentasikannya.
Oke, nanti Ibu akan cek di Classroom siapa yang sudah mengirim. Yang sudah mengirim ada Aldito, ada Azam, Hibrizio, sudah banyak nih yang masuk LKPD-nya ya. Nih, sekarang siapa yang sudah siap presentasi untuk bagan yang pertama? Aku, Bu. Aku akan menjelaskan kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap sampah. 1. Membuat aliran sungai atau selokan tersumbat. 2. Menimbulkan bau yang tidak sedap. Pinter, anak hebat. Terima kasih Adila. Untuk bagan yang kedua, Saya, Bu. Apa pendapatmu mengenai pekerjaan sebagai pemulung? Pekerjaan sebagai pemulung sangatlah berjasa bagi kita semua karena mereka menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. kita kasih hadiah buat Aldila dan Jundi karena sudah bagus presentasinya. Tepuk salut. Benda-benda daur ulang yang tadi ditampilkan oleh beberapa teman kalian ya, semuanya itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat. Sekarang kalian amati slide PowerPoint berikut ini. Menghargai usaha ekonomi masyarakat. Kegiatan ekonomi itu ada 3 jenis ya. Yang pertama, kegiatan produksi. Yang kedua, kegiatan konsumsi. Yang ketiga, kegiatan distribusi. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi ini saling berhubungan dan membentuk arus diagram ekonomi. Sekarang, amatilah proses produksi pakaian. Nah, dari pohon kapas ini dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain. Sudah menjadi kain, oleh penjahit dibikin pola baju, lalu dijahit. Jadilah menjadi sebuah baju. Begitu panjangnya proses produksi ini, maka kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi. Baik, anak-anak, sampai sini sudah paham? Sudah, Bu. Itu nanti ada di bagian LKPD yang ketiga ya. Untuk soal evaluasi, tadi sudah Ibu kirim ya linknya di WA Group. Silakan kalian langsung isi di Google Form. Baik anak-anak, kesimpulan pembelajaran hari ini adalah tanggung jawab warga masyarakat terhadap masalah sampah. Kemudian kerugian akibat tidak tanggung jawab terhadap masalah sampah juga tadi sudah kita bahas. Untuk kegiatan ekonomi itu terdiri dari 3, kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut saling berhubungan dan saling menghargai untuk memperkuat persatuan dan kesatuan. Baik anak-anak, tadi kalian bilang sudah ada yang mengisi lembar evaluasi ya di Google Form. Coba Ibu cek sebentar ya. Sudah masuk dari kalian beberapa. Nah, itu tadi Ibu lihat sekilas. Ada yang nilainya sudah mencapai KKM, ada yang nilainya masih di bawah KKM. Nah, untuk nilai yang di bawah KKM nanti Ibu akan memberikan remedial, ya. Nah, untuk yang nilainya sudah di atas KKM nanti akan ada pengayaan. Karena Ibu mau bertanya nih, apa saja yang telah kalian pahami selama mengikuti pembelajaran hari ini? Tentang tanggung jawab terhadap sampah, Bu. Bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Senang, Bu. Minggu depan kita akan membahas tanggung jawab di lingkungan rumah dan sekolah. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Azam. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabri wa tawassaw bis sabri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih anak-anak semuanya. Sampai ketemu lagi di pertemuan tatap maya minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.